Hifdzul aini, menjaga mata. Hifdzul aini, menjaga mata. Ammal ainu, adapun mata, wa innama khuliqat, ia diciptakan, wa innama khuliqat, ia diciptakan laka bagimu litahtadiya, hanya agar engkau mendapatkan petunjuk, hanya agar engkau mendapatkan petunjuk, hanya agar engkau mendapatkan petunjuk biha dengannya, fidulumati dalam kegelapan, fidulumati dalam kegelapan. Watasta'ina, dan engkau meminta bantuan, watasta'ina, dan engkau meminta bantuan biha dengannya, watasta'ina, dan engkau meminta bantuan biha dengannya, bil hajati, dalam keperluan, dalam semua keperluan, bil hajati, dalam semua keperluan atau kebutuhan. Watandura, dan engkau melihat biha dengannya, watandura, dan engkau melihat biha dengannya, ila ajaibi malakutil ardi, kepada keajaiban kerajaan bumi, ila ajaibi malakutil ardi, kepada keajaiban kerajaan bumi, wassamawati, dan langit, wassamawati, dan langit-langit. Wa ta'tabiro, dan engkau mengingat atau merenung, wa ta'tabiro, dan engkau merenung, bima, dengan perkara fiha dalamnya, bima, dengan perkara fiha di dalamnya, minal ayati, yakni berupa ayat-ayat, minal ayati, yakni berupa tanda-tanda atau ayat-ayat atas keesaan Allah, tanda-tanda keesaan atau kekuasaan Allah. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang maksiat badan, maksiat dengan anggota tubuh. Kata Imam Al-Ghazali pada minggu lalu jelaskan bahwasanya ketika engkau maksiat kepada Allah dengan anggota tubuhmu, dan sedangkan anggota tubuhmu adalah nikmat yang Allah berikan atasmu dan merupakan titipan bagimu, maka meminta bantuannya engkau dengan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah adalah puncak dari kekufuran, puncak dari tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Khianat terhadap amanah yang Allah titipkan kepadamu dengan menggunakannya sebagai alat bantu maksiat adalah ghayatul tughyan, puncak dari melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Anggota tubuh kita adalah rakyat, adalah tanggung jawab kita, sehingga perhatikanlah bagaimana kita mengurusnya, bagaimana kita memeliharanya. Karena setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya. Kalau presiden memimpin gubernur, bupati, para menteri, dan rakyatnya, lalu ada lagi bupati, camat, nah bahkan kepala keluarga, seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anaknya, istri juga akan dimintai pertanggungjawaban, lalu kita sendiri pun sama, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Nah, di antara yang akan ditanya itu adalah termasuk anggota tubuh kita yang tadi kita gunakan untuk bermaksiat tadi. Nah, ketahuilah, kata Imam Ghazali, seluruh anggota tubuh kita itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah di hari kiamat.
dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang lancar, dan ia akan mengungkap seluruh keburukanmu, seluruh aibmu di hadapan para makhluk. Allah berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan Allah berfirman, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kata Imam Ghazali, jagalah badanmu, seluruh badanmu dari melakukan maksiat, terutama anggota tubuh yang 7. Kenapa ada spesial untuk anggota tubuh yang 7 ini? Kata Imam Ghazali, fa inna jahannama laha sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu, ada 7 tingkatan. Kata Ibnu Jurayj kemarin tingkatan paling rendah apa? Neraka jahanam. Di atasnya ada neraka lava, lalu ada neraka utama, lalu ada neraka sa'ir, lalu ada neraka saqar, lalu ada neraka jahim, dan neraka al-hawiyah. Nah, setiap bab itu ada bagian-bagian yang diketahui tertentu, dan tidaklah ditentukan pintu tersebut kecuali bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh yang 7. Yaitu apa aja yang 7 itu? Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menjaga mata, ya, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan hifdzul ain, menjaga mata. Nah, kita di sini, ya, dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya tujuan dari penciptaan mata. Tujuan diciptakannya mata itu, kata Imam Ghazali, yang pertama adalah untuk memberimu petunjuk di dalam kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, membantumu dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, untuk melihat keajaiban-keajaiban kerajaan bumi dan kerajaan langit. Apa itu kerajaan bumi? Kerajaan bumi itu adalah gunung, pohon, lautan. Kerajaan langit, matahari, bulan, bintang. Untuk melihat itu. Lalu mata juga digunakan untuk merenung, berpikir tentang hal-hal yang terdapat di langit dan di bumi tadi, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwasanya Allah itu Maha Esa. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifil riyahi was sahabi wal musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Itu adalah 4 fungsi mata yang seharusnya. Kata Imam Ghazali, mata itu hanya Allah ciptakan untuk 4 hal tadi. Apa yang pertama? Untuk mendapatkan petunjuk di dalam kegelapan. Yang kedua, membantu memenuhi seluruh kebutuhan. Yang ketiga, melihat keajaiban kerajaan langit dan bumi, lalu merenung terhadap apa-apa yang terdapat di langit dan di bumi berupa tanda-tanda dari kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 tujuan penciptaan dari mata. Ya. Fahfadha, maka jagalah mata an salasin dari 3 hal. Fahfadha, maka jagalah mata an salasin dari 3 hal, dari 3. Atau an arba itu 3 atau 4? An arba'in dari 4. Maka jagalah mata dari 4. Jadi kan mata itu diciptakan hanya untuk 4 hal, lalu jagalah mata juga dari 4 hal. Apa aja? Pertama, antanduro, engkau melihat biha dengannya ila ghairi muharramin, kepada selain yang diharamkan. Antanduro, engkau melihat biha dengannya ila ghairi muharramin, kepada selain yang diharamkan.
Au ila suratin, atau kepada bentuk atau rupa atau gambar. Au ila suratin, atau kepada gambar, rupa, bentuk. Malihatin yang cantik, malihatin yang cantik, bisyahwatin nafsin. Kalau dalam redaksi lain tanpa adi ada wala kan? Kalau yang dalam redaksi lain, nuskah lain, naskah lain itu tidak ada wala. Bisyahwati nafsin, dengan syahwat, dengan syahwat jiwa. Wala bisyahwati nafsin, dengan tidak, berarti kalau dengan bukan atau tidak syahwat diri, syahwat jiwa. Au tanduro, atau engkau melihat biha dengan mata. Au tanduro, atau engkau melihat biha dengan mata. Ila muslimin, kepada muslim. Bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan yang menghinakan. Bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan yang menghinakan. Melihat, memandang muslim dengan pandangan yang merendahkan. Selalu sinis gitu, memandang orang lain dengan pandangan yang selalu merendahkan orang lain. Itu tidak boleh, jaga mata dari itu. Au tatolina, atau engkau memperhatikan biha dengan mata atau dengannya. Au tatolina, atau engkau memperhatikan biha dengannya. Ala aibul muslimin, atas aibnya orang muslim. Ala aibul muslimin, atas aibnya orang muslim. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang 4 hal yang harus dijaga dan dari mata, pandangan. Apa aja? Pertama, melihat kepada selain yang diharamkan, hindari itu. Jadi hindari melihat kepada yang diharamkan. Jadi pergunakan mata untuk hal-hal yang tidak diharamkan. Contohnya apa? Kalau di sini Imam Syekh An-Nawawi mensyarahi minan nisa'i al-ajnabiyyah dengan apa? Melihat, memandang perempuan yang bukan mahram, melihat aurat dan lain sebagainya. Lalu jagalah mata juga, berarti pergunakanlah mata untuk melihat dari hal-hal yang indah dengan menggunakan syahwat. Hindari itu. Gambar-gambar yang indah, yang cantik, ya, dengan menggunakan syahwat. Atau memandang muslim dengan pandangan yang menghinakan, pandangan yang merendahkan, juga jaga. Jangan sampai mata kita pergunakan selalu merendahkan kaum muslimin. Pandangan yang penuh sinis, pandangan yang penuh merendahkan, pandangan yang penuh dengan menghinakan, itu awas, jaga mata dari hal itu. Yang keempat adalah jaga mata dari memperhatikan aib atau keburukan umat muslimin. Diteteangan goreng dicari-cari keburukan, dan itu adalah 4 hal yang harus dijaga dari mata. Yang pertama apa? Jangan melihat kepada yang diharamkan. Yang kedua, melihat gambar atau rupa yang indah dengan syahwat. Lalu memandang muslim dengan pandangan yang menghinakan, merendahkan, atau memperhatikan aib muslim. Jaga mata dari 4 hal itu. Ya, 4 tujuan penciptaan mata dan 4 hal yang harus dijaga oleh mata. Hifdzul udhuni, menjaga telinga yang kedua. Hifdzul udhuni, menjaga telinga. Wa amal udhunu, dan adapun telinga. Wa amal udhunu, dan adapun telinga. Apa fungsi telinga? Untuk mendengar. Fahfadha, maka jagalah ia, antus ia. Fahfadha, maka jagalah ia, antus ia, dari memperdengarkan. Antus ia, dari engkau mendengar. Antus ia, dari engkau mendengar. Biha dengannya, biha dengan telinga. Ilal bid'ati, kepada perkara bid'ah. Ilal bid'ati, kepada perkara bid'ah. Awil ghibati, atau ghibah. Awil fuhsyi,
atau perkara yang buruk, awil fahsyi atau perkara yang buruk, awil khawdi atau ikut serta, awil khawdi atau ikut serta fil batili dalam kebatilan, fil batili dalam kebatilan, aw ila dzikri masawi'in nasi atau menyebutkan keburukan orang lain, aw ila dzikri masawi'in nasi atau menyebutkan keburukan manusia, atau menyebutkan keburukan manusia. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah menjaga telinga. Telinga itu harus dijaga dari apa? Yang pertama, jangan memperdengarkan telinga untuk perkara-perkara bid'ah. Nah, perkara bid'ah disyarahi oleh Syekh Nawawi kaldina, seperti nyanyi-nyanyian. Ya, nyanyi-nyanyian. Yang kedua, wa alatil lahwi, alat-alat musik yang dapat melalaikan. Patongkur, seperti tongkur, sejenis alat musik yang memiliki senar, menurama sejenis gitar, seruling, harmonika yang ditiup dan sebagainya. Itu ada sebagian ulama yang mengharamkan penggunaan alat musik tersebut, bahkan ada juga yang mengharamkan nyanyi-nyanyian. Ya, meskipun ada juga ulama sebagian yang membolehkan nyanyian dengan ketentuan dan memperbolehkan penggunaan alat musik tertentu. Khilaf artinya khilaf para ulama. Kata Imam Al-Ghazali, jagalah telinga dari memperdengarkan kepada perkara bid'ah. Yang kedua, jagalah dari memperdengarkan perkara ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menyebutkan apa yang ada pada orang lain. Kalau orang lain mengetahui atau mendengarnya, dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Jadi menyebutkan apa-apa yang ada padanya, dan kalau dia tahu, dia dengar, dia tidak suka. Berarti kalau menyebutkan apa yang ada padanya, berarti yang diomongkan itu benar atau salah? Benar. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Itu namanya ghibah. Misalkan CSAT diomongkan ku si Anissa, CSA mah eta bajuna meni dekil. Nah, benar bajunya dekil, tapi diomongkan di belakang CSA. Kalau CSA dengar kira-kira gak suka gak kayak itu namanya? Gak suka. Nah, itu adalah ghibah. Nah, kalau yang diomonginya adalah perkara yang bertentangan dengan fakta, itu bukan ghibah lagi, tapi buhtan. Hoax artinya dusta. Ghibah saja dosanya sudah besar, apalagi ya, hoax gitu ya. Nah, itu ya, ghibah. Ghibah itu diambil dari kata goba. Goba ya ghibu ghaibah. Arti goba itu apa? Hah? Goba, ghaib apa ghaib? Tidak ada. Bukan tidak ada. Ada tapi tidak hadir, tidak nampak. Tiga sinoer, sinoer itu sinoer. Ada, tapi di sini ada gak? Tidak ada. Namanya ghaibah. Ya, orangnya disebut dengan ghaib. Makhluk ghaib. Makhluk ghaib itu ada, hanya saja tidak nampak gitu. Sinoer kan ada di asrama, tapi saat ini gak ada. Namanya ghaibah. Orang ghaib. Makanya lawan dari ghaib adalah hadir. Ya. Ghaib dan hadir. Nah, ghaibah itu berarti menceritakan orang yang saat ini tidak ada. Itu namanya ghaibah. Ghaibah, misalkan di sini gak ada nih, diobrolin misalkan si itu kayak gitu orangnya. Tidak benar kayak gitu orangnya. Kalau kedengaran dia gak suka, itu namanya ghaibah. Ya, ghaibah. Ghibah. Itu gak boleh ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, jagalah ghibah dari perbuatan yang keji, kata-kata kotor seperti menceritakan rahasia pasangan, ya, atau menceritakan hal-hal yang kotor, yang mesum, itu fuhsyun. Jadi kalau fahsya itu identik dengan hal-hal yang mesum, ya, fuhsyun, fahsya, iwal munkar. Fahsya itu sesuatu yang mesum.
Jangan sampai mendengarkan cerita-cerita kayak gitu. Atau memperdengarkan apa lagi? Memperdengarkan atau masuk ikut gabung dengan riungan kumpulan yang batil. Ayo kumpulan ibu-ibu gibah, ikutan. Ya. Ayah arisan ibu-ibu tukang gosip misalkan kita ikutan, jangan. Ya, hindari itu. Atau ikut tenggelam bergabung dengan orang yang menyebutkan keburukan manusia, keburukan orang lain, itu jangan. Ya, hanya mendengar kita, saya mah cuma ngadengikeun unggul sama. Meskipun hanya mendengarkan, tidak ngomong, sama ketika mendengarkan dan kalian diam saja atau kalian rela itu, ya sama saja. Meskipun tidak mengucapkan, tidak ikut ngomong, tapi mendengarkannya pun itu sama-sama dapat dosa, sama-sama dilarang. Jadi jagalah telinga dari memperdengarkan apa? Perkara-perkara bid'ah. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, keburukan. Lalu yang keempat, masuk gabung dalam kebatilan. Lalu yang kelima, mendengarkan hal-hal yang menyebutkan keburukan orang lain. Bainama khuliqat, telinga diciptakan laka bagimu. Bainama khuliqat, telinga diciptakan laka bagimu, litasma'a, hanya agar engkau mendengar. Litasma'a, hanya agar engkau mendengar. Biha, dengannya, kalamullahi, kalam Allah, wa sunnata rasulillahi, dan hadis Rasulullah, wa hikmata awliyaihi, dan hikmah para walinya Allah, wa hikmata awliyaihi, dan hikmah para walinya Allah, wa tatawassola, dan engkau sampai, wa tatawassola, dan engkau sampai, bistifadatil ilmi, dengan istifadah ilmu, bistifadatil ilmi, dengan istifadah ilmu, biha, dengan telinga, biha, dengan telinga, ilal malakil muqimi, kepada kerajaan yang muqim, yang tetap, wan naimi, dan nikmat adaimi, yang langgeng. Ilal malaki, pada kerajaan al-muqimi, yang tetap, wan naimi, dan nikmat adaimi, yang kekal, fi jiwari rabbil alamin, di samping Rabbil alamin, fi jiwari rabbil alamin, di samping Rabbil alamin. Nah, setelahnya Imam Al-Ghazali ya mewanti-wanti agar telinga jangan diperdengarkan kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Juga Imam Al-Ghazali menyebutkan tujuan penciptaan dari telinga. Apa aja satu tujuan penciptaan telinga? Hanya diciptakan untuk mendengarkan kalam Allah. Yang kedua, mendengarkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, mendengarkan hikmah para kekasihnya Allah. Yang keempat adalah dengan telinga ya kita sampai kepada surganya Allah ya dengan istifadah ilmu, dengan ngaji. Ya, dengan ngaji lalu ngaji tersebut kita dengarkan dengan telinga, lalu akibat dari ngaji tersebut manfaatnya kita bisa masuk surga dengan lewat perantaraan telinga. Telinga dipakai ngaji, kita paham ilmu, lalu dengan ilmu itu kita beramal, nanti masuk surga. Nah, itu adalah tujuan dari penciptaan ilmu. Jadi penciptaan telinga. Ya, yang pertama apa? Memperdengarkan Allah, sunnah hadis Nabi, hikmah para wali, dan sebagai perantaraan untuk sampai ke surganya Allah lewat thalabul ilmi. Kalau misalkan ngaji tanpa telinga, kira-kira sampai ke ilmunya? Ya nggak sampai. Seperti orang yang tidur, ya, ngelamun, meskipun telinganya ada, tapi kalau pas ngajinya ngelamun, pas ngajinya nundutan, terkadang ya bagaimana ilmu akan sampai kan? Ya, seperti itu. Allah a'lam. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an yang keempat. Mata kapan tabda'u mulai muddatun nifasi, waktu nifas. Rabi'an yang keempat, mata kapan tabda'u mulai muddatun nifasi, waktu nifas. Al-mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad. Al-mu'tamadu yang mu'tamad minal aqwali, dari beberapa pendapat. Al-mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad minal aqwali, dari beberapa pendapat. Anna muddatan nifasi, sesungguhnya waktu nifas. Anna muddatan nifasi, sesungguhnya waktu nifas. Tabda'u, ia dimulai. Tabda'u, ia dimulai. Hukman, secara hukum. Tabda'u, ia mulai. Tabda'u, ia mulai. Hukman, secara hukum. Min ru'yatid dami, dari melihat darah. Min ru'yatid dami, dari melihat darah. Fala nifasa, sehingga bukanlah nifas atau tidaklah nifas. Fala nifasa, sehingga tidaklah nifas. Qabla ru'yatihi, sebelum melihat darah. Qabla ru'yatihi, sebelum melihat darah. Wa amma adadan, dan adapun dari bilangan. Wa amma adadan, dan adapun dari bilangan atau secara bilangan. Wa amma adadan, dan adapun secara bilangan. Famin ba'di faragir rahimi, maka dari mulai setelah selesainya rahim. Dari mulai setelah kosongnya rahim. Dari mulai setelah kosongnya rahim. Min jami'il hamli, dari seluruh hamil. Min jami'il hamli, dari seluruh hamil. Baik, setelahnya kemarin kita membahas pelajaran yang keempat, yang isinya pertama adalah tentang definisi nifas, syarat-syarat nifas. Kalau yang ketiga adalah tentang waktunya nifas. Kemarin telah dibahas bahwasanya syarat darah yang dilihat oleh perempuan yang melahirkan disebut sebagai darah nifas ada 4 syarat. Harus dibahas. Lalu yang pelajaran ketiga adalah tentang waktu nifas. Waktu nifas itu ada waktu paling sebentar, ada waktu paling lama, dan ada waktu paling umum. Paling sebentar adalah 1 lahdzah, 1 tetesan, 1 beresetan. Paling lama adalah 60 hari, dan umumnya adalah 40 hari. Berdasarkan hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah arba'ina yawman. Dulu para wanita nifas duduk pada masa Rasulullah selama 40 hari. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat tentang kapan dimulainya nifas. Ya, kapan dimulainya nifas? Apakah pas pertama kali keluar darah atau pas melahirkan? Ya. Sekali lagi, nifas itu kapan dimulai hitungannya? Apakah pas melahirkan atau pas keluar darah? Pas keluar darah. Al-mu'tamadu minal aqwal, pendapat yang mu'tamad dari beberapa pendapat. Waktu nifas itu dimulai secara hukum, ya. Dimulai dari pertama kali melihat darah. Sehingga bukanlah nifas kalau sebelum melihat darah. Misalkan keluar orok, pas tos keluar tenakan teu aya getih anu keluar saat dikopi, tidak ada darah. Lalu selang berapa hari kemudian baru keluar darah. Maka pada saat darah pertama kali keluar, disitulah pertama kali dihukumi sebagai nifas. Berarti kalau pas ngelahirin tidak keluar darah, nifasnya dihitung bukan? Enggak dihitung. Berarti bukan nifas. Itu. Nah, adapun dari segi bilangan nifas itu dihitung dari setelah selesainya atau kosongnya rahim dari melahirkan. Jadi setelahnya keluar baru dihitung jumlah hari. Ya, ada dihukum nifas, ada penghitungan jumlah hari nifas. Kita harus paham, ya.
ada kapan dimulainya nifas dan kapan dimulai hitungan nifas. Karena terkadang tidak sinkron antara kapan mulai nifas dengan perhitungan mulai nifas. Tadi dikatakan secara hukum perempuan dihukumi nifas itu kalau dia pertama kali melihat darah. Berarti kalau belum lihat darah sebelum apa tadi? Sebelum setelahnya melahirkan itu belum dihukumi nifas. Tapi sudah dihitung nifas kalau sudah kosongnya rahim. Kasih contoh lah supaya. Misalun contoh yuwaddihu yang menjelaskan dalika hal tersebut. Misalun contoh yuwaddihu yang menjelaskan dalika hal tersebut. Ro'aj melihat. Ro'aj melihat nufasahu wanita nifas. Nufasahu wanita nifas dan menifasi darah nifas. Ba'dal wiladati setelah melahirkan bi asyrati ayamin 10 hari. Nah, perempuan nifas ya, melihat darah itu pertama kali setelah melahirkan itu adalah di hari ke-10, 10 hari. 10 hari terus melahirkan baru melihat darah. Famin haitsul adad, maka dari bilangan Famin haitsul adad, maka dari aspek bilangan naqulu kami mengatakan innan nifasa, sesungguhnya nifas lahu baginya asyratu ayyamin 10 hari. Innan nifasa, sesungguhnya nifas lahu baginya asyratu ayyamin 10 hari. Wa min haitsu hukmun nifasi, dan dari segi hukum nifas. Wa min haitsu hukmun nifasi, dan dari segi hukum nifas la yabda'u tidak mulai, la yabda'u ia tidak mulai illa min ru'yatid dami, kecuali dari melihat darah. Fal asratu al ayami, fal asratul ayam, fal asratu maka 10, al fal asratul ayamu maka 10 hari asabiqatu yang sebelumnya, asabiqatu yang sebelumnya ala ru'yatid dami, dari melihat darah. Hukmuha hukumnya, hukmuha hukumnya fiha di dalamnya hukmu thahirati, hukum perempuan suci. Fiha di dalamnya hukmu thahirati, hukum perempuan suci. Bisa dipahami dari contoh? Contoh misalkan supaya mudah dipahami, sebut saja wanita nifas tersebut sinisa teh melahirkan. Pas melahirkan, setelahnya melahirkan tadi anaknya sudah keluar, tapi tidak keluar darah setelahnya selesai melahirkan. Terus saat tes aja atau sinisa keluar darah, itu sudah dihitung waktu nifas. Waktunya sudah dihitung? Sudah, karena si anak, si rahimnya si nisa sudah kosong, maka dihitunglah waktu nifas. Lalu apakah si nisa sudah nifas? Belum, kalau belum melihat di hari ke-10 baru keluar darah. Nah, maka nifasnya si nisa dimulai sejak hari ke-10 tadi. Nah, berarti hari ke-1 sampai 10 suci, berarti tetap wajib sholat hari sholat puasa. Nah, tapi bilangan tetap dihitung dari 1 sampai 10, hanya saja nifasnya mulai dari hari ke-10. Paham ya? Paham. Kalau misal yang kelima, hukum taqattu'i damin nifasi, hukum terputusnya darah nifas. Aya kejadian awewe nifas teh keureun-keureungan, misalkan 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti kayak gitu. Itu namanya taqattu'i damin nifas. Idza kana, apabila ada damun nifasi, darah nifas mutaqatti'an terputus-putus, mutaqatti'an terputus-putus, fatarotan terkadang daman darah, watarotan dan terkadang nakoan bersih. Panangguru maka kami melihat, panangguru maka kami memandang, panangguru maka kami memandang. 1. Inta khulala, jika terselang, jika terselang.
jika menyelingi bilangkan. In takhallala jika menyelingi baina damaini antara dua darah 15 yauman 15 hari 15 yauman 15 hari wa huwa dan itu aqallu dhuhri minimalnya masa suci aqallu dhuhri minimalnya masa suci padamu asani maka darah yang kedua padamu asani maka darah yang kedua haidun adalah haid. Nah bagaimana tadi kasusnya kalau si nisa setelahnya melahirkan itu nifasnya gak teratur, kadang sehari keluar, sehari kosong, atau 10 hari keluar, 10 hari gak keluar darah. Itu bagaimana? Nah untuk kasus ini maka dilihat kalau ternyata penyelang antara dua darah itu sudah mencapai minimalnya masa suci. Berapa minimalnya masa suci? 15 hari. Maka darah yang keluar lagi setelah lewat 15 hari itu bukan lagi nifas, tapi sudah haid baru. Contoh, ini sate nifas nanti sehari nifas. 15 hari kosong. 15 hari. Nah di tanggal ke-17 kan tanggal 1, tanggal 2 putus sampai tanggal 16. Berarti 15 hari tanggal 17 keluar dari. Nah, apakah itu nifas yang melanjutkan atau haid? Karena sudah melewati 15 hari yaitu minimalnya masa meskipun belum lewat 40 hari. Kalau sudah lewat 15 hari masa suci meskipun belum lewat 40 hari itu sudah haid yang baru, ya, haid yang baru. Adik jangan sampai punya pemahaman nifasnya kudu 40 poin atau 60 poin, enggak seperti itu. Ada kasus di mana perempuan itu mengalami ketidakteraturan dalam keluar darah. Yang kedua, wa illam tablugh, lalu jika belum sampai Wailam tablugh, lalu jika belum sampai muddatun naqi waktu bersih baina damaini antara dua darah aqalla tuhri minimalnya masa suci wa huwa yaitu 15 yauman 15 hari Fa'auqatud dami maka waktu darah nifasun adalah nifas bil ittifaqi dengan sepakat wa bin naqai dan dalam bersih al mutatakhallili yang menyelangi kaulani dua pendapat. Asahuhuma pendapat paling sahih dari keduanya. Anahu sesungguhnya naqo nifasun adalah nifas. Wadzalika dan itu misluma seperti perkara taqaddama yang telah lalu, misluma seperti perkara taqaddama yang telah lalu, bin naqi dalam bersih al mutakhallili yang menyelangi baina dima'il haidi antara darah-darah haid. Nah, kasus yang kedua, bagaimana kalau waktu bersihnya tidak sampai minimalnya masa suci, yaitu tidak sampai 15 hari. Lalu waktu yang tadi bagaimana? Jawabannya, kalau waktu keluar darah itu jelas nifas pakat. Ya, misalkan tadi kasusnya sini 5 poe berdarah, 5 poe keluar darah, 5 poe keluar darah, 5 poe tidak keluar darah. Bersihnya berapa hari? 5 hari ya. Yang menyelinginya berarti 5 hari. Keluar darah adalah nifas. Nah, yang bersih tadi apakah nifas atau suci? Nah, menurut pendapat yang sahih, ya, dari dua pendapat, waktu bersih tersebut dihukumi nifas.
sehingga dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, sama seperti perempuan yang nifas meskipun tidak sedang keluar dan itu menurut pendapat yang paling sahih. Berarti lawan dari pendapat yang paling sahih apa? Waktu bersih tadi dihukumi suci, berarti wajib sholat, wajib puasa. Nah, tapi pendapat yang paling sahih ini adalah dihukumi nifas. Kasusnya sama seperti perempuan yang haidnya terputus-putus, 2 hari haid, 2 hari kosong, 2 hari haid, 2 hari kosong. Nah, waktu gak berhenti darah ini, itu kan bersih tuh, apakah haid atau suci? Menurut